Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang ngakarya jagat. Di sini saya ingin membahas mengenai sebuah weton, teman-teman, di mana ketika kita melihat sebuah weton dalam adat Jawa, ini merupakan sebuah pertanda atau sebuah rumus di mana ketika kita membaca sebuah weton ini akan mengetahui sisi lain dari seseorang, di mana sisi tersebut ada kerezekian, ada jodoh, ada karakter, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, apakah hanya dengan melihat weton itu yang kita sendiri tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu rumusnya, itu bisa kita membaca watak atau membaca peruntungan atau membaca karir atau membaca suatu cerita dari seseorang? Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita membaca weton, teman-teman, weton adalah suatu dasar yang diambil oleh para leluhur kita, yaitu berdasarkan pengalaman. Dalam saat ini itu disebut dengan survei. Karakter weton biasanya diambil itu sebagai ilmu titen. Ketika orang misalnya lahir pada hari-hari tertentu, maka dia akan memiliki sifat atau karakter dalam hari-hari tertentu tersebut. Apakah hal ini benar? Ini bisa benar dan ini bisa tidak. Semua tergantung dari diri kita dan lingkungan kita. Karena sebuah weton itu tidak bisa menjadi ugeman yang betul 100%. Bahkan ini hanya menjadi bagian yang nilainya hanya sekitar 20% bahkan kurang. Sisanya adalah bentuk dari sebuah hal yang kita lakukan, bentuk dari lingkungan yang kita tempati, dan hal-hal lain yang membuat karakter kita atau membangun karakter kita lebih baik. Lalu apa jika kita terlanjur melakukan pengugeman atau terlalu mempercayai weton, atau lingkungan kita terlalu percaya pada weton? Apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan, teman-teman, yaitu bisa dengan cara suatu laku tirakat atau bisa dengan cara suatu selamatan. Makanya jika teman-teman melihat misalnya ada seorang pasangan muda-mudi yang ternyata wetonnya tidak cocok, jangan terus menjudge mereka harus berpisah, jangan. Walaupun kita menganggap pasangan itu tidak baik, jangan kita mencoba untuk memisahkan. Justru yang membuat mereka tidak baik itu adalah kita yang mencoba memisahkan. Kita memberikan sugesti yang buruk kepada mereka, kita memberikan doa yang buruk kepada mereka, kita memberikan pagar-pagar atau statement-statement yang sebenarnya ini bukan menjadi dasar yang baik. Misalnya kita menjadi seorang yang disepuhkan atau orang tua ataupun mertua, misalnya kita menganggap bahwa anak kita itu akan seperti ini karena wetonnya seperti ini. Itu justru bukan weton yang menjadi dasar mereka untuk hancur atau untuk gagal, tapi yang menjadi dasar adalah diri kita yang mendoakan atau menjudge mereka agar mereka itu mendapatkan suatu hal yang buruk itu. Makanya sebagai orang tua, walaupun spiritualitas kita tinggi, meskipun kita menjadi orang yang sangat tinggi ilmunya, jangan pernah membuat weton itu sebagai dasar untuk berpikiran negatif atau berpikiran jelek. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah bertirakat atau menyelamati mereka agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Bahkan orang yang katanya wetonnya baik sekalipun, jika mereka dicekoki dengan hal-hal yang bersifat doa buruk atau sugesti seperti ini, mereka bisa menjadi orang yang suatu saat atau di kemudian hari itu menjadi orang yang buruk beneran.
Jangankan kita sebagai orang tua misalnya ada orang lain yang mendoakan buruk saja, mereka bahkan bisa menjadi orang yang buruk beneran. Oleh sebab itu, weton jadikanlah sebuah pegangan yang perlu diketahui, tapi jangan terlalu dipercayai. Jika baik, bersyukurlah; jika buruk, waspadalah, dan cenderung teman-teman mencari solusi yang terbaik, misalnya selamatan atau melakukan laku-laku tirakat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.